Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dari series Jujutsu Kaisen yang sudah mencuri perhatian kita semua. Sejak awal, Jujutsu Kaisen sudah memperlihatkan kepada kita dunia penuh kutukan dan pertarungan sengit yang membuat kita terpaku di depan layar. Tapi ada satu pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiran para penggemar. Siapa sebenarnya musuh terakhir dalam cerita ini? Bayangkan jika semua yang kita saksikan selama ini, pertarungan Sukuna, perjuangan Yuji, bahkan Cooling Game yang begitu mencekam, ternyata hanyalah bagian kecil dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Mari kita dalami bersama-sama. Kita semua mengenal Ryomen Sukuna sebagai Raja Kutukan. Sosok yang ditakuti, bahkan oleh para penyihir Jujutsu, terkuat. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa mungkin ada sosok lain yang lebih berbahaya? Ya, kita sedang membicarakan Kenjaku. Kenjaku yang kita kenal sebagai Noritoshi Kamo dan kemudian mengambil wujud Ibu Yuji telah merencanakan sesuatu selama berabad-abad. Dia bukan hanya sekadar antagonis biasa, dia adalah dalang di balik layar yang telah menyusun rencana dengan sangat teliti. Mari kita lihat fakta-faktanya. Kenjaku telah hidup selama ratusan tahun, berpindah-pindah tubuh, mengumpulkan pengetahuan, dan bahkan menciptakan vessel sempurna untuk Sukuna Yuji Itadori. Bukankah ini terdengar seperti seseorang yang memiliki rencana jauh lebih besar dari sekadar membangkitkan Sukuna? Teori yang sedang hangat diperbincangkan menyatakan bahwa Sukuna mungkin hanyalah bagian dari rencana Kenjaku. Bahkan, keberadaan Yuji sebagai vessel Sukuna pun bisa jadi adalah langkah yang sudah diperhitungkan dengan matang. Lalu apa tujuan sebenarnya dari Kenjaku? Beberapa petunjuk mengarah pada ambisinya untuk mengubah sistem Jujutsu secara fundamental. Cooling Game misalnya, bukan sekadar permainan kejam ini, adalah eksperimen sosial dalam skala besar yang bertujuan untuk mengubah cara kerja energi kutukan di dunia. Yang membuat teori ini semakin menarik adalah hubungan antara Yuji dan Kenjaku. Sebagai ibu dari Yuji, Kenjaku memiliki koneksi langsung dengan protagonis utama kita. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dalam dunia Jujutsu Kaisen, tidak ada yang namanya kebetulan. Jika teori ini benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan setup untuk twist terbesar dalam sejarah manga modern. Bayangkan jika selama ini kita fokus pada Sukuna sebagai ancaman utama, sementara ancaman yang sebenarnya jauh lebih besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan diri. Tentu saja, ini semua masih berupa teori. Tapi bukankah menarik untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kenjaku benar-benar dalang di balik semua ini? Atau mungkin ada twist lain yang belum kita duga? Sukuna, sang raja kutukan. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Dia dikenal sebagai penyihir terkuat di era keemasan Jujutsu. Kekuatan fisiknya luar biasa. Teknik kutukannya mengerikan. Dan kejamannya tak tertandingi. Tak heran jika Sukuna dijuluki sebagai musuh alami seluruh penyihir. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru menganggap Sukuna sebagai musuh utama, karena sebenarnya dia mungkin hanya salah satu bagian dari teka-teki besar yang jauh lebih rumit. Mari kita beralih ke sosok yang lebih misterius. Kenjaku, dia adalah otak di balik banyak peristiwa penting dalam cerita Jujutsu Kaisen. Mulai dari insiden Shibuya yang mengguncang dunia, Cooling Game yang brutal, hingga kelahiran Yuji Itadori sendiri. Kenjaku bukan orang biasa. Dia memiliki kemampuan berpindah tubuh dengan mengendalikan otak korbannya. Bayangkan, sudah ribuan tahun Kenjaku hidup dan menyusun rencana panjangnya. Apa sebenarnya tujuan Kenjaku? Dia ingin menciptakan dunia baru. Sebuah dunia di mana energi kutukan bisa berkembang ke level tertinggi. Ini bukan sekadar ambisi kecil-kecilan. Kenjaku menginginkan perubahan fundamental pada tatanan dunia. Jika kita melihat dari sudut pandang ini, mungkinkah Sukuna hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian? Sementara di balik layar, Kenjaku terus menjalankan rencana utamanya yang jauh lebih besar.
Sekarang, mari kita bicarakan tentang Yuji Itadori. Banyak penggemar Jujutsu Kaisen percaya bahwa Yuji bukan sekadar wadah untuk Sukuna. Ada yang istimewa dari anak ini. Sejak awal cerita, kita melihat Yuji memiliki fisik yang abnormal. Dia mampu menahan kekuatan Sukuna, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Ini memunculkan sebuah teori menarik. Apakah Yuji sengaja diciptakan atau dipersiapkan sebagai senjata akhir? Teori ini semakin menarik jika kita pikirkan lebih jauh. Mungkinkah Yuji didesain bukan hanya untuk melawan Sukuna, tapi juga untuk menjadi inang, sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan? Bayangkan jika pada klimaks cerita nanti, Yuji justru berubah menjadi ancaman terakhir yang harus dihadapi. Bukankah itu akan menjadi twist yang luar biasa mengejutkan? Tapi tunggu, cerita Jujutsu Kaisen mungkin masih menyimpan kejutan lain. Dunia Jujutsu masih penuh dengan misteri yang belum terungkap. Kita bahkan belum diperkenalkan sepenuhnya dengan konsep kutukan primitif. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa akan muncul entitas kutukan yang setara dengan Dewa Kematian. Bayangkan jika ada Death God atau Death Devil versi Jujutsu Kaisen. Jika makhluk seperti ini muncul, Sukuna mungkin hanya akan terlihat seperti batu loncatan menuju ancaman yang jauh lebih besar dan mengerikan. Hehe, Akutami sang penulis Jujutsu Kaisen terkenal dengan kemampuannya membalikkan ekspektasi pembaca. Ingat bagaimana Nanami dan Gojo, dua karakter yang terlihat seperti mentor kuat dan tak terkalahkan, tiba-tiba jatuh secara mengejutkan. Pola narasi seperti ini membuat kita harus berpikir dua kali sebelum menganggap sesuatu sebagai pasti dalam cerita ini. Dengan pola narasi yang sering memberi kejutan, masuk akal jika Sukuna, yang selama ini diceritakan sebagai ancaman puncak, justru bukan musuh akhir yang sebenarnya. Mungkin Kenjaku yang akan muncul sebagai mastermind sejati di akhir cerita. Atau bahkan, lebih mengejutkan lagi, Yuji sendiri yang akan menjadi twist terbesar. Bayangkan jika pahlawan yang selama ini kita dukung ternyata berubah menjadi ancaman terbesar. Jika teori-teori ini benar, maka ending Jujutsu Kaisen akan jauh lebih kompleks dari sekadar pertarungan melawan Sukuna. Kita mungkin akan menyaksikan pengungkapan rahasia besar tentang rencana Kenjaku yang sudah disusun selama ribuan tahun. Atau kita akan dihadapkan pada kebenaran mengejutkan tentang masa lalu dan identitas sebenarnya dari Yuji Itadori. Lebih jauh lagi, kita mungkin akan melihat lahirnya ancaman baru yang jauh lebih besar dan mengerikan dari apapun yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkinkah akan muncul entitas kutukan yang bahkan membuat Sukuna terlihat kecil? Atau mungkin kita akan menyaksikan transformasi tak terduga dari karakter yang selama ini kita kenal? Satu hal yang pasti, Gege Akutami selalu berhasil memberi kita kejutan yang tak terduga. Dia ahli dalam memainkan ekspektasi pembaca, membuat kita terus bertanya-tanya dan menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika benar teori-teori ini terwujud, maka Jujutsu Kaisen akan tercatat sebagai salah satu manga shonen dengan twist paling mengejutkan sepanjang masa. Bayangkan jika di akhir cerita nanti, kita mendapati bahwa Sukuna hanyalah bos palsu. Semua pertarungan dan konflik yang melibatkan Sukuna ternyata hanya pengalihan dari rencana besar yang jauh lebih mengerikan. Atau mungkin Kenjaku memang benar-benar mastermind akhir, dan semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencananya yang sudah disusun selama ribuan tahun. Tapi bagaimana jika ternyata Yuji, pahlawan yang selama ini kita dukung dan kagumi, justru yang akan menjadi lawan terakhir? Membayangkan Yuji berubah menjadi ancaman terbesar sungguh membuat kita bergidik. Bagaimana reaksi Megumi, Nobara, dan teman-teman lainnya jika harus menghadapi Yuji sebagai musuh? Jujutsu Kaisen telah membawa kita dalam perjalanan yang penuh kejutan dan emosi. Dari awal cerita hingga sekarang, kita telah menyaksikan pertarungan epik, pengorbanan yang menyayat hati, dan twist yang mengejutkan. Tapi jika teori-teori ini benar, maka semua yang telah kita saksikan mungkin hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah Sukuna benar-benar
hanya bos palsu? Apakah Kenjaku memang dalang sejati di balik semua kejadian? Atau mungkinkah Yuji, yang kita kira sebagai pahlawan cerita ini, justru akan menjadi ancaman terakhir yang harus dihadapi? Semua kemungkinan ini membuat kita semakin tidak sabar menantikan kelanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Satu hal yang pasti, Gege Akutami telah membuktikan dirinya sebagai penulis yang ahli dalam memberi kejutan. Dia selalu berhasil membuat ceritanya tidak terduga dan menegangkan. Jika benar teori-teori ini terwujud, maka Jujutsu Kaisen akan diingat sebagai salah satu manga shonen dengan plot twist paling mengejutkan dalam sejarah. Kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana cerita ini akan berkembang. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Jujutsu Kaisen akan terus membuat kita terpesona, tegang, dan tak sabar menantikan setiap chapter barunya. Mari kita nikmati perjalanan ini dan bersiap untuk kejutan-kejutan lain yang pasti akan datang di masa depan.